Rahmi dan juga dua rekannya itu hari ini tergolong masuk dalam mafia peradilan yang harus bersama-sama kita bahas. Yang saya sampaikan bahwa nanti akan terjadi mafia peradilan di bawah daripada Mahkamah Agung Republik Indonesia ini. Punya uang, lalu yang punya uang mendapatkan keadilan, sementara yang tidak punya uang tidak mendapatkan keadilan. Fakta-fakta hukum berkaitan dengan persoalan ini. Namun kemudian ini tidak direspon sama sekali oleh para stakeholder. Saudara Mohinder Habib jelas-jelas berdasarkan putusan sebelumnya bertanggal 15 Agustus nomor 9, nomor 10 yang secara spontan itu keberpihakan terhadap saudara Mohinder Habib yang stabil Lawrence Bay Indonesia. Ini yang mesti harus dilihat secara prosedur hukum keadilan di bangsa ini, di peradilan tertinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia ini. Bila bisa untuk dibayar maka sebutkan angkanya. Seakan-akan keberpihakan itu hanya memihak kepada uang, kepada orang-orang yang mempunyai merek dari para saudara Mohinder Habib. Dan kemudian saudara Mohinder Habib itu kemudian hari ini memasukkan secara klaim yang tentunya merujuk pada bukti-bukti yang secara konsumen menjadikan sebagai alasan di mana kita harus hadir di sini untuk majelis hakim yang berada dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia ini. Pada dasarnya putusan yang penghapusan hak merek yang kemudian hari ini diklaim sebagaimana oleh Mohinder Habib, yang mana pada dasarnya saudara Mohinder Habib mempertimbangkan kembali persoalan itu. Karena kenapa saudara-saudara? Berdasarkan putusan tertanggal nomor agenda hari ini kita tetap menuntut perkara nomor 15 melawan Mohinder Habib untuk dikabulkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut ribuan karyawan, menyangkut anak, keluarga, istri yang menaruh harapan, yang memiliki mata pencaharian, yang terancam kehilangan mata pencaharian. Sehingga kita minta perkara nomor 15 itu dikabulkan. Hingga hari ini kita tetap tuntut kepada Ketua Mahkamah Agung untuk mengganti Hakim Rahmi Mulyanti, karena kami tidak percaya independensi, karena sudah pernah memegang kasus ini di tingkat PK memihak Mohinder dan di tingkat kasasi memihak Mohinder. Jadi kami minta untuk diganti, dan juga perkara nomor 15 PK tahun 2024 itu dikabulkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan kita juga meminta kepada Bawas, kepada Ketua Mahkamah Agung untuk segera usut hakim-hakim yang menangani perkara nomor 10 dan nomor 9, karena perkara PK nomor 10 dan 9 itu cacat hukum, ada penyeludupan hukum di dalamnya. Seseorang yang tidak memiliki merek Polo diputus menjadi memiliki merek Polo by Ralph Lauren. Padahal sangat jelas di putusan dasar PK nomor 140 tahun 95 tertuang jelas bahwa Mohinder tidak memiliki legal standing, tidak memiliki merek Polo by Ralph Lauren, dan juga merek Ralph Lauren yang menjadi dasar untuk menggugat itu sudah dihapus berdasarkan putusan pengadilan nomor 140. Tentunya hasil di dalam hingga saat ini belum ada kejelasan ya. Karena tidak ada kejelasan lah sehingga kita akan tetap hadir di Mahkamah Agung untuk mengawal perkara ini. Kita tidak akan membiarkan satu orang pun oknum-oknum yang bermain di dalam hukum. Ini belum ada kabar. Tadi kita diterima audiensi untuk menanyakan ya. Menanyakan, dan di dalam bilang belum tahu atau belum apa, kita belum tahu, katanya belum tahu. Memihak kepada seseorang yang Mohinder yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah DPO. Ya tentunya hakim harus jeli melihat fakta-fakta hukum yang ada. Oleh karena itu kita membawa kembali simbol payung ya, payung berwarna hitam yang menyimbolkan bahwa payung hukum di Indonesia masih gelap. Oleh karena itu kami meminta kepada Ketua Mahkamah Agung untuk atensi dan turun untuk mengawal kasus ini, sehingga Mahkamah Agung marwahnya kembali menjadi tempat orang memperoleh keadilan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.